Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Hah? Iri. Lah itu Bahar Sumet, Rizik Syihab dan klan Ba'alawi itu gaya-gayanya sok-sokan. Padahal cuman ngaku keturunan utusan Allah loh. Dan itu belum terbukti loh. Karena kan nggak berani tes DNA. Ayo. Padahal saya ini yang jelas-jelas sudah sadar bahwa diri saya ini asli keturunan Allah loh. Keturunan Allah loh ya. Bukan keturunan dari utusan Allah, bukan ya, tapi keturunan Allah. Dan saya aja B aja ya, biasa aja keles. Lah itu Bahar Sumet, Rizik Syihab dan klan Ba'alawi itu gaya-gayanya sok-sokan. Padahal cuman ngaku keturunan utusan Allah loh. Cuman keturunan utusan aja kok gaya ya. Saya ini keturunan Allah. Oke teman-teman, kita live. Sudah lama nggak live di TikTok ya. Saya biasanya bacotnya di YouTube ya. Setiap hari bisa muncul di YouTube di channel Warta Kabar Baik. Kalau di TikTok ini jarang-jarang. Karena TikTok ini kadang lebay ya. TikTok ini sering kena ban ya. Banyak video saya, ada lebih dari 10 video sudah ditonton puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, kemudian di ban. Oke teman-teman yang sudah bergabung, bisa dikasih komentarnya ya. Oke my friends, ini saya lagi di Kuta Bali ya. Kita lagi di Kuta Bali. Terima kasih buat sobatku yang sudah memberikan hati-hati merah, red heart. Thank you very much for your very kind attention. Oke teman-teman, tema kita membahas tentang, jadi tadi ceritanya saya barusan upload video di YouTube ya, short video di YouTube dan di TikTok. Temanya tentang keturunan Allah. Jadi itu sekaligus sebagai kritik ya. Ini yang masih ramai kisah tentang dunia perhabiban di Indonesia yang sedang geger ya. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Dengar ya. Di Indonesia ini kan masih ramai nih dibahas tentang obab habib ya. Yang ternyata ngaku-ngaku keturunan darah Rasul atau utusan Allah. Tapi suruh tes DNA nggak berani ya. Ngakunya aja ya klan Ba'alawi, perserikatan Ba'alawi atau Robitoh Ba'alawi. Wah, ada Rizik Syihab, ada Bahar Sumet, ada Taufik Assegaf, ada Lutfi bin Yahya ya. Ngaku-ngaku keturunan dari utusan Allah. Waduh, kemudian penduduk Nusantara suruh cium tangan, ada yang cium kaki gitu. Guayanya petentang-petenteng kayak orang paling suci, paling hebat loh ya. Belum tahu mereka, kasih tahu mereka teman-teman. Saya dan Anda yang sudah sadar ya. Siapa yang sudah sadar, ayo teman-teman. Kita ini sebenarnya bukan, kalau mereka membanggakan diri sebagai keturunan dari utusan Allah. Mereka membanggakan keturunan dari utusan Allah. Kita ini bukan keturunan dari utusannya Allah. Jongos pesuruhnya Allah, bukan. Kita ini keturunan Allah. Wih, nggak main-main. Ayo, siapa berani protes? Kasih tahu seluruh dunia teman-teman. Putra putri Nusantara yang sudah sadar ya. Kita ini adalah keturunan Allah. Oke teman-teman, saya tampilkan ya. Ini saya lagi ada di Kuta. Ya sahabat-sahabat. Nah gini aja deh, kelihatan ya.
Tuh di belakang ada pantai, gelap pantainya ya, Pantai Kuto. Nggak kelihatan ya. Nah, kita ini teman-teman, kita ini sebenarnya adalah putra-putri semesta. Cuman banyak orang kadang masih belum sadar. Maka gampang dibohongi sama orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan-keturunan dari nabi lah. Nabi itu kan artinya pesuruh ya, pesuruh, pemberi peringatan. Ya, jongos. Nabi itu pemberi peringatan. Jongos tapi jongosnya alam semesta. Jongosnya Allah gitu ya. Itu nabi. Nabi itu jongos, pesuruhnya Allah. Pesuruh yang dapat tugas untuk memberi peringatan. Bahasa Ibraninya Nevi ya, nabi ya, penunjuk arah juga. Maka ada istilah sekarang navigasi, navigator ya. Itu artinya penunjuk arah, pemberi peringatan ya. Navi jadinya nabi. Lah ada orang ngaku keturunan dari jongos, gitu aja sudah gayanya ya oh. Tidak sadar mereka ya. Orang Nusantara suruh cium kaki, cium tangan. Kurang ajar sekali memang itu. Bani Ba'alawi ya. Klan Ba'alawi dari Yaman itu ya. Kurang ajar ya. Kurang ajar nggak teman-teman? Kita ini putra-putri Nusantara ini keturunan Allah. Kasih tahu mereka ya. Sebarkan teman-teman informasi ini. Mas Tejo sudah ngasih komentar. Kelihatan bang. Oke Mas Tejo. Terima kasih Mas Tejo. Wherever you are. Ya teman-teman ya. Jadi buat orang-orang yang belum sadar ya kita kasih tahu lah. Kita ini adalah putra-putri semesta. Ayo ini kalau mau ditinjau pakai kitab apapun bisa nih kalau kita bahas lebih jauh ya. Kalau bahasanya Bible, Sons of God ya. Bnei Elohim artinya anak-anak Allah. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Kita adalah keturunan Allah. Woi, nggak main-main ya. Kalau saudara-saudari pelaku Hindu Dharma di Bali lebih jelas, sudah sangat yakin dan paham. Karena di kitabnya Cetowelo juga dikatakan ya, sama ya, baik di Alkitab, di Bible, di Al-Quran, juga di kitab-kitab Hindu dikatakan hal yang sama. Kita ini keturunan dari Mahadewa ya, para Atman. Maka kita percikannya adalah Atman. Di dalam diri Anda, di dalam diri saya, itu ada percikan dari Sang Mahadewa. Jelas keturunan Mahadewa. Kalau pakai bahasa Arab, Al-Ilah atau Allah. Kalau Bapak Allah, Ibu Allah siapa bang? Wah, enggak ngurus itu ya. Enggak ada soal Bapak Ibu. Ini keturunan dari semesta. Ini saya urai ya. Ropik M22. Sudah tahu nggak diri Anda sebenarnya keturunan dari Allah juga? Sudah tahu nggak? Belum tahu ya, belum sadar ya. Nggak sadar kalau saya tanya nih, Mas Ropik M22 sebelum jadi diri Anda, ngerti nggak asal usulnya? Mas Ropik sudah ngerti nggak asal usulnya dari mana? Kalau di Jawa disebutnya sangkan paran. Ada istilah sangkan paraning dumadi. Ya, Mas Ropik M22. Sudah tahu nggak asal usul Anda dari mana? Sebelum jadi spermanya bapak dan ovumnya ibu ketemu ya, sperma ketemu ovum cerot di dalam rahim ibu Anda, kemudian berubah menjadi jigot, dikasih makan 4 unsur alam, tanah, air, udara, matahari, kemudian jigot berubah menjadi janin jadi bayi, lahir, jadi diri Anda. Sudah sadar enggak? Sebelum jadi sperma, sebelum jadi ovum, bakal benih Anda itu berasal dari mana? Ini kuncinya. Ada juga dawet Pak Ndut.
Salam free thinker Mas Bro. Oke, free thinker ya. We are free thinker ya. Kita adalah para pemikir bebas. Eksistensi manusia emang ada sebelum berbentuk manusia. Ini komentar dari Alif Firmansyah. Iya betul. Nah, eksistensinya sebagai apa? Harus tahu Mas Bro ya. Makanya orang yang tidak ngerti asal usulnya dari mana, untuk apa dihadirkan oleh semesta, dan kemana akan kembali, inilah orang-orang yang masih tersesat ya. Jadi tidak ngerti hadir ke dunia buat apa. Wis dadi menungso gaya apa, mbo wis glondong ae. Itu orang-orang sesat. Nah, putra-putri Nusantara, kita semua harus paham teman-teman ya. Kita ini sangkan paran ya, berasal dari mana, untuk apa jadi manusia, dan kemana akan kembali. Oke, saya urai pelan-pelan ya. Tadi Mas siapa tuh? Sumantri komentar, Donald mulai muncul. Wes, angel. Oke, tadi Ropik M22 ya. Oke, Mas Ropik. Coba saya tanya, Mas Ropik, sebelum jadi manusia, jadi orang dulu ya. Manusia sama orang tuh beda loh. Manusia tuh orang yang sudah sadar dirinya adalah manunggaling rasa atau manunggaling sing kuwasa. Bahasa Jawanya manungso. Nah, itu baru boleh disebut manusia. Kalau belum sadar dirinya adalah kumpulan segala macam rasa, saripati alam semesta yang menjelmo atau yang menjadi manusia, masih orang ya, belum manusia. Nah, kita bahas tadi, sebelum jadi orang, bayi, sebelum jadi bayi, janin, sebelum jadi janin, jigot, sebelum jadi jigot, sperma dan ovum, sebelum jadi sperma dan ovum. Ayo, dari mana? Dari mana asalnya? Nah, ini harus jelas. Maka kalau spiritual Nusantara ngomong itu harus ada buktinya dulu, ada fakta baru ngomong. Ya. Bahkan kalau tadi saya kutipkan ayat Bible ya, ada ayat Alkitab itu. Kisah 17 ayat 28 sampai 29 mengatakan, kita adalah keturunan Allah. Loh, ceto ya ayatnya ya. Kita adalah keturunan Allah. Tapi sampai hari ini jarang saya dengar pendeta, Kristen, pastor, Romo, Katolik berani menjelaskan ini. Enggak, bingung mereka, nggak jelas. Taunya ya kita disebut anak-anak Allah, keturunan Allah. Penjelasannya bagaimana? Nggak jelas. Ya kenapa? Allahnya nggak jelas. Maka harus jelas dulu Allah itu apa. Al-ilah bahasa Arabnya ya, Allah. Bahasa Inggrisnya the God. Apa? Allah itu apa sih? Nah, Allah itulah yang di Al-Quran disebut zat yang Jadi gini, teman-teman, kalau baca Al-Quran, sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Semua kan disebut ciptaan. Tapi ada yang bukan ciptaan. Itulah yang disebut sebagai zat Allah. Di Bible juga sama, Elohim ya, atau Allah. Yang bukan ciptaan, semuanya ciptaan kecuali Allah. Allah itu pencipta, bukan ciptaan. Nah, teman-teman kalau lihat atau mengkaji dalam sains, ilmu pengetahuan ilmiah, apa di alam semesta. Jadi kita nggak pakai Alkitab atau Bible, nggak pakai Taurat, nggak pakai Injil, nggak pakai Jabur, nggak pakai Al-Quran. Coba bahas tentang apa di alam semesta ini yang bukan ciptaan. Semua ini kan ciptaan. Ini tembok, ini bikinan manusia. Ini ada topi, kacamata. Di rumah Anda ada apa itu? Ada jam, ada gelas, cangkir ya, ada helikopter, ada tank, ada gadget. Semua ini kan ciptaan semua. Nah, yang bukan ciptaan apa? Energi. Nah, pinter yang jawab energi ya. Jadi dalam dunia sains, energi adalah sesuatu yang bukan ciptaan. Tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bisanya berubah-berubah wujud. Nah, jadi sang energi atau energi itulah yang di dalam Bible disebut sebagai
God is spirit. Ya, Injil Yohanes 4 ayat 24. Yang suka baca Alkitab bisa dibaca. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. God is spirit. Itulah yang di dalam Al-Qur'anul Karim disebut Allah adalah zat yang maha suci dan maha tinggi, ya. Subhanahu wa ta'ala. Itulah zat Allah, ya. Nah, jadi yang di Al-Quran disebut sebagai bukan ciptaan itu Allah. Yang di Alkitab bukan ciptaan Allah. Yang di dalam sains bukan ciptaan apa? Energi. Loh, jelas. Jadi energi inilah yang di Alkitab dimaksud sebagai spirit. Allah itu God is spirit, bukan pribadi. Jadi kalau ada pendeta Anda, pastor Anda, romo Anda ngajarin Allah itu 3 pribadi. Tres personae, una substantia. Ya, tres persona itu 3 person, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Allah palsu, ya, teman-teman, ya. Kasih tahu Pak Pendeta yang unyu-unyu, Pak Pastor, Romo, ya. Allah yang kalian beritakan semua Allah imajinasi, Allah palsu, Allah khayalan. Allah yang asli di dalam Alkitab sebagaimana disampaikan oleh Yesus, Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. God is spirit. Loh, ya. Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu roh. Roh itu pneuma, spirit, ruah. Nah, Allah yang adalah roh atau ruah ini apa? Wujudnya apa? Inilah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai zat. Allah yang adalah roh atau zat atau energi. Ini yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Perhatikan teman-teman, buka ayat Alkitabnya. Yang punya Alkitab. In the Quran, in Holy Quran, ya, di kitab suci Al-Qur'anul Karim dikatakan Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, semuanya, ya, God meliputi segala sesuatu. Itu ada di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54. Itulah yang di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan kita hidup di dalam Allah. Loh, jadi sekarang Anda hidup di mana? Yaitu Anda di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Pelan-pelan, ya. Jadi Allah ini adalah spirit di mana Anda sekarang bergerak, Anda hidup, Anda ada. Inilah Allah. Bukan pribadi. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan tema kita. Kita adalah keturunan Allah. Ini harus jelas. Allah itu apa? Oke, langsung kita ulas. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dia maha hadir. Bahasa Inggrisnya omnipresent. God is omnipresent. Tidak ada sesuatu yang tidak diliputi oleh Allah. Semua diliputi oleh Allah. Ya, perhatikan teman-teman. Jadi Allah yang saya beritakan ini Allah yang asli. Bukan Allah dobol-dobolan, ya. Bukan Allah konsep, Allah teori, Allah kadarnya, bukan. The real God, the true God. Harus jelas ini teman-teman, ya. Nanti kalau Allahnya sudah jelas, bentar, ada mobil lewat. Kalau Allahnya sudah jelas, ya, kalau Allahnya sudah jelas, al-ilah, degat, teosnya sudah jelas, tiennya sudah jelas, baru nanti Anda bisa menyadari diri Anda, diri saya adalah keturunan Allah. Ilmiah, bisa dibuktikan, nyata, kasunyatan, bukan teori, bukan omon-omon,
bukan ilusi, bukan imajinasi, bukan. Ya. Pelan-pelan ya. Allah adalah zat yang meliputi segala sesuatu. God is omnipresent. Omnipresent that means God always exists. Ya, selalu ada, selalu hadir. Jadi sekarang ada. Tidak pernah tidak ada. Beda dengan ajaran agama. Anda suruh ikut agama, katanya jalan menuju Allah. Loh, itu Allah palsu. Allah itu sudah ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Kok perlu jalan menuju Allah? Emangnya kayak apa? Jalan menuju mana? Jakarta. Loh, berarti Jakartanya belum ada. Kita harus melewati jalan. Jalan menuju Arab. Berarti Arabnya belum ada. Anda harus melewati jalan supaya sampai ke Arab, kan begitu. Ini bukan benda. Allah ini bukan tujuan. Allah ini zat yang meliputi segala sesuatu. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Nah, masalahnya banyak orang tidak sadar. Ya, bahas Allah. Allah itu apa? Padahal informasi yang diberikan semua kitab suci jelas, teman-teman ya. God is spirit. Allah adalah roh yang meliputi segala sesuatu. Ingat-ingat ayatnya. Yohanes 4 ayat 24. Saya ulang-ulang biar ingat terus, teman-teman ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah yang adalah roh itu adalah tempat di mana Anda sekarang ada, Anda bergerak, Anda hidup. Inilah Allah. Mana ayatnya? Kisah 17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Jadi kita sekarang, jadi Anda mau sekarang di atas kursi, di atas tempat tidur, di dalam mobil, di atas motor, di alam bebas, kayak saya di pinggir pantai ini, di Kuta Bali, ya. Dimanapun kita berada, kita ini berada di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Ini loh, Allah ini segala sesuatu ini. Ya, sesuai jadi ya ayatnya dengan kitab-kitab Hindu, Widya, kitab ilmu pengetahuan, kitab Weda juga. Sang Yang Widiwasa, Om Parameswara, Om Narayana. Itu apa? Wiyapi Wiyapake. Ya, meliputi segala sesuatu. Nah, setelah dipahami ya, jadi Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi di tanah ada Allah? Ada. Di udara ada. Di air ada Allahnya? Ada. Di matahari ada Allahnya? Ada. Ya, karena Allahnya lah Sang Maha Energi yang menyebabkan segala sesuatu ada. Ya, sekali lagi ya. Di tanah ada Allahnya? Ada. Di udara ada Allah? Ada. Di air ada Allah? Ada. Di matahari ada Allah? Ada. Ya. Karena Allah adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Nah, sekarang saya tanya, hakikat diri Anda, jiwa raga Anda. Kita urai pelan-pelan ya, teman-teman. 7 unsur yang sekarang jadi tubuh kita. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Ini berasal dari mana? Iya, yang sekarang jadi rambut Anda, rambut yang di atas maupun yang di tangan, di kaki, di bawah. Yang jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot. Ini kan semuanya aslinya energi. Sebelum jadi 7 unsur berasal dari 4 unsur ya. Sebelum jadi sperma bapak, ovum ibu, saripati alam semesta, sebelum jadi sperma, itu berasal dari tanah, air, udara, matahari. Ini di Jawa sebutnya sedulur papat, kelimo pancer ya. Kalau di Bali panca mahabhuta. Bener? Bener. Tinggal diuji aja. Ilmiah teman-teman ya. Jadi ilmu Jawa ini ilmu kenyataan, kasunyatan. Bisa dibuktikan. Bukti bahwa jiwa raga Anda dan saya yang terdiri dari 7 unsur itu, tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut ini berasal dari 4 unsur alam.
Mau bukti, tinggal tanya sama bapak. Pak, bapak sebelum ngewek sama ibu, bu, sebelum ihi sama bapak, ibu makan apa? Oh, makan kangkung, makan bayam, makan sayur, makan buah, makan udang, makan kepiting, makan kambing, makan sapi, makan ini. Loh, makanannya dari mana itu? Dari 4 unsur alam. Makan kambing, daging kambing, sate kambing. Oh, berarti kambing dari rumput, ya kan? Rumput kan bereinkarnasi jadi kambing, ada yang jadi sapi, ya. Energi yang tadinya dari rumput dari mana? Dari unsur tanah, air, udara, matahari juga. Loh, jadi kambing, jadi sapi, jadi ini, jadi pohon, jadi sayur, jadi ini. Saripatinya di dalam tubuh ibu, jadilah ovum. Begitupun yang jadi sperma. Sperma bapak berasal dari 4 unsur alam juga. Jelas ya? Jadi kalau ngaji kasunyatan ini gini teman-teman. Bukan omon-omon, bukan menghayal. Manusia dari tanah diberi nafas, jadilah manusia. Bukan begitu ya. Ilmiah. Oke, lanjut ya. Jadi 4 unsur alam ini, sedulur papat kelimau pancer, ini diliputi oleh Allah. Ya, inilah Allah atau alam semesta, universe. Jadi kita semua adalah anak-anak atau keturunan-keturunan dari universe. Saripati alam semesta. Wah, keren tuh. Ada anak. Ini lihat. Banget. Skateboard. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita ini adalah saripati alam semesta yang sekarang jadi diri Anda, jiwa raga Anda dan saya. Saripati alam semesta. Jagat besar, kita ini jagat cilik. Buana alit. Nyata. Sampai di sini jelas ya. Ada yang ngasih komentar? Bentar, saya baca dulu. Bray, kamu Habib ya? Iya. Habib itu bahasa Arab. Di Arab aja nggak ada istilah itu ya. Berkembangnya di Indonesia. Wah, ada. Dengar apa? Bentar ya. Kalian dulu. Oke, lanjut ya. Habib itu bahasa Arab. Kalau satu Habib, kalau banyak Habaib. Artinya apa? Artinya adalah kekasih Allah. Jadi siapapun orang yang sadar dirinya disayangi, dikasihi oleh Allah, Allah yang asli loh ya, bukan Allah yang abal-abal ya. Jadi siapapun orang yang sadar dirinya dikasihi, dicintai oleh Allah, maka mereka adalah para habaib. Kalau satu Habib ya, jadi tadi nanya, Bang kamu Habib ya? Iya dong, kekasih Allah ini asli. Buktinya ini bisa ngomong, bisa bacot. Kenapa? Karena dikasihi. Ya. Dan Anda semua sebenarnya juga habaib, alias kekasih semesta, kekasih Allah. Betul enggak? Habib itu pengemban, bukan kekasih. Wah, salah. Ya, Habib itu asli di bahasa Arab artinya orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Itu arti habaib. Ya. Ini ada yang kejang-kejang ini ternyata. Agus Leo 82, ajaran opo iki? Ya.
RM, duluan apa alam semesta dengan insan? Abi Fatan, Rahayu Bang Donald, baru aja saya rasani, kok lama gak live? Sehat-sehat selalu Bang Donald. Iya, terima kasih Abi Fatan ya. Kalau mau dengar saya live setiap hari itu di YouTube ya. Channel YouTube-nya Warta Kabar Baik. Karena kalau di TikTok ini tidak bebas ya teman-teman ya. Banyak video-video saya, ada puluhan video-video saya di TikTok ini di-ban sama TikTok, dihapus. Live juga nggak bisa bicara belak-belakan ya, karena sering dihapus. Sang Pembasmi Sesat 2. Lanjut Bang Frans. Yes. Sumantri, sakarepmu, mumet. Nah, iya, ya karena belum kenal diri Anda. Kalau sudah kenal jati diri Anda nggak akan mumet. Ya, nggak akan mumet. Nunu Nana, Allah apa alam? Nah, Allah itu adalah zat yang meliputi alam semesta. Dan alam semesta ini ya berasal dari zat Allah itu sendiri. Gitu ya. Jelas ya? Maka kalau Anda baca di dalam kitab Mazmur, alam semesta ini dilahirkan dan diperanakkan oleh Allah. Gunung-gunung dan semesta raya dilahirkan Allah, diperanakkan oleh Allah. Jadi kalau alam semesta aja disebut sebagai anak-anak Allah, ya maka Anda dan saya yang bagian jiwa raganya jelas-jelas dari 4 unsur semesta, dari 4 unsur alam, ya jelas kita ini keturunan Allah. Tuh, jelas kan? Jadi ngomong tuh harus jelas, bisa membuktikan. Bukti saya keturunan Allah, harus jelasin. Jangan kayak klan Ba'alawi ngaku keturunan Rasul, suruh tes DNA nggak bisa. No, ya, nggak terbukti kan. Sedangkan saya ini keturunan Allah nyata. Hati-hati omong Bang, karena kolam gak bisa dihapus, tanggung jawab di akhirat. Loh, Anda ngomong akhirat aja nggak ngerti akhirat ya. Awal akhir ya. Akhirat tuh Anda awaludinnya, awalnya Anda lapar, akhiratnya makan ya. Anda lapar terus makan, akhiratnya apa? Kenyang. Itu akhirat. Awalnya haus terus minum, maka akhiratnya hausnya hilang. Capek, awalnya capek, akhiratnya karena Anda istirahat, akhiratnya capeknya hilang. Jadi akhirat itu selalu terjadi setiap saat. Bukan akhirat seperti yang diajarin ustadz-ustadz, pendeta-pendeta, pastor-pastor Anda yang tukang sahibul ngibul hikayat itu. Akhirat ya nggak jelas akhirat. Nggak ada akhirat seperti yang ajaran mereka. Akhirat itu akhir dari sebuah kejadian. Itulah akhirat. Ya, jadi sekarang Anda lapar. Awalnya lapar. Terus Anda makan, akhiratnya apa? Kenyang. Gitu ya. Ini namanya ilmu ini kasunyatan, teman-teman ya, kenyataan. Anda butuh uang, awalnya butuh uang, terus tindakannya apa? Bekerja ya secara profesional, akhiratnya apa? Digaji atau dapat uang. Jadi begitu ya, awal akhir itu terus berganti-ganti ya. Fahami wasilah antara makhluk dan al-khaliq. Nah ini RM ya. Makhluk sama pencipta itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pencipta tanpa ciptaan. Ada duluan mana? Pencipta atau ciptaan? Duluan mana? Telur apa ayam? Tidak ada orang disebut pelukis
sebelum dia melukis atau sebelum ada lukisan, nggak bisa dia disebut pelukis. Orangnya sudah ada. Paham ya? Zat energi itu sudah ada. Tapi sang maha energi tidak disebut pencipta sebelum ada ciptaan. Begitu maksudnya. Nah, jadi Al-Khaliq antara makhluk dengan Al-Khaliq ini satu kesatuan. Makhluk itu bagian dari Al-Khaliq. Yang kekeliruan orang, kekeliruan fatal kan orang memisahkan. Kita manusia ciptaan terpisah dengan Allah. Duh, itu ajaran dari mana ya? Agama mana yang ngasih tahu begitu? Anda baca di dalam semua agama yang asli ya. Apakah Hindu Dharma? Apakah itu Kristen, Yahudaisme, apakah agama Islam ya, Al-Quran, Alkitab, sama beritanya. Al-Quran misalkan, Allah maha meliputi segala manusia. Jadi segala manusia ya, orang waras, orang gila, orang tidak waras, orang baik, orang jahat, orang beragama, nggak beragama, orang teis, ateis, agnostik, semua diliputi oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 60. Ya, Allah maha meliputi segala manusia. Nah, masalahnya orang tidak sadar, semua manusia itu diliputi oleh Allah. Ada zat Allah di dalam diri manusia. Nah, makanya ada ayat Surat Qaf, surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Jadi mau ketemu Allah di mana? Ya di sini. Di sini saat ini sekarang. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Lah masalahnya kebanyakan orang menghayal. Nggak ngerti Allah itu apa, menghayal. Mau ketemu Allah, nanti nunggu sesudah mati, sesudah jadi mayat loh. Iku Allah model apa? Ya. Di dalam semua kitab suci jelas. Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Lah ini kok ada ajaran dari pendeta, pastor, romo, guru agama, ustadz, ulama, gus, kiai ngajarin katanya ketemu Allah nanti sesudah mati. Iku Allah model apa, Drun? Lewung Allah itu omnipresent. God is omnipresent, maha hadir, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Loh kok mau ketemu nunggu nanti, nunggu besok kalau sudah mati? Iku Allah model apa? Coba. Katanya maha hadir. Berarti sekarang ada? Ya ada lah. Saya kasih ilustrasi ya teman-teman. Sering saya ulang ini ilustrasi ini biar kebuka gitu. Biar gampang mikirnya maksudnya. Teman-teman tahu udara? Iya udara. Di sebelah kanan Anda ada udara, ada. Di sebelah kiri ada. Di atas ada. Di bawah ada, di depan ada, di belakang ada. Udara itu tidak maha ada. Udara itu ada, tapi tidak maha ada. Agak berisik ya teman-teman. Ini banyak yang main skateboard soalnya. Ada adik-adik main skateboard. Oke lanjut ya. Udara itu ada, tapi tidak maha ada. Atau air. Air itu ada, tapi tidak maha ada. Nah sekarang saya tanya, untuk kita bisa bertemu air dan udara, gampang enggak? Oh gampang banget. Meskipun air dan udara tidak maha ada, dia itu eksis tapi tidak maha eksis ya, tidak omnipresent. Tapi kita bisa ketemu dengan udara gampang sekali ya, di sebelah kanan kita, sebelah kiri bisa dirasakan ya. Air juga gitu, bahkan di tubuh kita konon lebih dari 70% mengandung air. Padahal kita bisa membuat suatu ruang dan waktu keadaan itu bisa water resistant,
anti air atau kedap air atau kedap udara. Jadi ada satu kondisi bisa dibuat, dibikin tidak ada udaranya. Contoh, Anda bisa pergi yang gampang, paling gampang pergi aja ke supermarket cari bahan-bahan makanan yang divakum ya, yang divacuum itu dalam ruang kedap udara. Atau tempat-tempat tertentu bisa dibuat kering, water resistant ya, kedap air. Nah, air yang gampang kita jumpai dan udara yang juga begitu gampang kita jumpai itu bisa dibuat kedap air dan kedap udara. Sedangkan Sang Maha Ada atau Allah, Zat yang subhanahu wa ta'ala ini, Yahweh yang maha suci dan maha tinggi, Sang Yang Widiwasa yang maha meliputi segala sesuatu ini, tidak bisa dibuat suatu ruang atau waktu kedap Allah. Nggak bisa. Jadi ada suatu kondisi tidak ada Allahnya. Nggak bisa. Karena God is omnipresent. Ya, Allah ini maha ada, maha hadir. Ya, nggak bisa dibuat ruangan God resistant atau kedap Allah atau nggak ada Allah, nggak bisa. Nah sekarang dengan logika yang gampang, kalau air dan udara saja yang tidak maha ada bisa dengan gampang kita jumpai setiap hari, mosok ada sesuatu yang disebut sebagai maha ada, maha hadir, tapi untuk menjumpainya ribet. Harus belajar dulu bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning, belajar ini, harus berritual begini dulu, harus pakai syarat ini, syarat itu. Sudah dijalani syaratnya, bisa ketemu? Belum. Sabar, insya Allah nanti ketemu kalau sudah mati. Loh, itu Allah model apa? Kalau yang namanya omnipresent, maha hadir, maha eksis, itu tidak banyak syarat. Maka sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Allah lebih dekat dari urat lehermu, surat 50 ayat 16, surat Qaf. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Halo. Allah ini lebih eksis daripada air dan udara, teman-teman. Air dan udara itu ada, tapi tidak maha ada. Sedangkan Allah ini maha hadir, maha ada. God is omnipresent. Itu kata kuncinya. Jadi semua guru-guru agama, apapun gelarnya, ya mau kiai, ustadz, gus, semele, kete, weleh, pendeta, pastor, sarjana teologi, master teologi, profesor teologi, kalau mengajari Anda ketemu Allah nanti, itu nanti nunggu begini, harus belajar bahasa ini dulu, harus begini, itu sudah pasti Allah palsu, ya, palsu pasti, karena tidak maha hadir. Maka saya katakan semua ajaran yang ngaku-ngaku agama, yang ngakunya ajaran agama, itu tidak, agama itu kacau. Tetapi pada prakteknya mengajarin orang untuk bingung, ketemu Allah dikasih banyak syarat begini-begini, ayo ikut agama kami, ini agama kami adalah jalan menuju Allah. Itu sudah pasti agama sesat, teman-teman. Allah yang asli, the real God, the true God, ya, itu bukan tujuan, karena dia sudah ada, selalu ada.
Bukan tujuan. Kalau tujuan itu kan berarti ada jarak. Ada jarak antara Anda dengan Allah. Allahnya mana? Wah, enggak tahu, nun jauh di sana. Terpisah dengan kita. Itu Allah palsu. Allah yang asli itu persis diberitakan dalam semua kitab-kitab kebenaran. Kitab ilmu pengetahuan alias Weda, Widya ya, Weda. Kitab Torah, kitab Mazmur, kitab Injil, kabar baik. Injil artinya kabar baik. Kitab bacaan yang baik alias Quran. Quran itu artinya bacaan. Quran. Sama beritanya. Allah lebih dekat dari urat leher. Allah Maha Hadir beserta kita ya. Bahasa Ibraninya Immanuel. Apa Immanuel? Allah beserta kita. Jadi lucu nih teman-teman, kadang-kadang saya dengar pendeta, pastor sering khotbah ya. Immanuel. Allah beserta kita. Oh, betul ada anak kecilannya. Kalau gitu saya mau ketemu Allah. Oh, nggak bisa sekarang. Kamu harus begini dulu, belajar dulu, begini, nanti kalau sudah mati baru ketemu. Loh, gimana logikanya? Katanya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, saya mau ngerasain yang Allah ini mana? Beserta saya, iya. Berarti yang mana ini? Bagian diri saya yang Allah ini yang mana? Kata Yesus, Allah Bapa di dalam kamu. Surat Yohanes juga, 1 Yohanes pasal keempat. Anda bisa baca ayat 12, 13, 14, 15, 16 itu. Allah di dalam kita. Jadi Allah yang disebut sebagai Allah Bapa itu di Alkitab ya, diilustrasikan sebagai Bapa itu. Allah Bapa itu di dalam kita. Jelas ya? Nah, Anda sudah tahu enggak bagian diri Anda yang Allah Bapa itu yang mana? Apakah paru-paru ini toh Allah Bapa, atau ginjal, atau pankreas, atau jantung? Ini yang mana yang disebut Allah Bapa ini? Ini harus jelas. Kalau nggak jelas muter-muter terus nggak selesai-selesai itu agama itu. Ya, makanya orang ngakunya beragama. Itu tidak, agama itu kacau. Tapi hidupnya kacau terus. Bahas tentang Tuhan, Tuhin dari zaman dulu, menghayal terus. Karena tidak paham. Padahal informasi yang disampaikan dalam kitab suci, baik Torah, Injil, Al-Quran, Weda atau Widya, ini jelas semua. Tapi orang tidak memperhatikan kata kuncinya. Tadi saya ulangi ya ayatnya ya, sesuai tema kita. Keturunan-keturunan Allah. Ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Kita adalah keturunan-keturunan Allah. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Itu kan sudah jelas. Pasti dia bukan pribadi. Dia bukan sosok, bukan pribadi. Dan itu dikonfirmasi oleh kata-kata Yesus sendiri. God is spirit. Allah adalah roh. Loh, jelas kan? Jadi kita ini bergerak di dalam roh Allah ini. Dan kabar baiknya adalah kita semua adalah keturunan dari roh Allah itu sendiri. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, jadi turunan. Kalau pakai istilah ilustrasinya kimia ya, rumus kimia, unsur pertama itu H, hidrogen. Lainnya ini kan turunan semua dari H itu. Semua unsur ini keturunan dari H, dari hidrogen. Nah, sama, itu ilustrasi ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita semua berasal dari Allah. Allah adalah asal, segala sesuatu berasal dari Allah. Semuanya, apapun, mau bentuknya, materinya apapun, energi, semua dari Sang Maha Energi. Karena hakikatnya adalah energi. Jadi semua ini sebenarnya keturunan Allah, gitu loh. Jadi kadang orang salah
memahami hal-hal yang gampang seperti ini aja nggak paham-paham karena pikirannya sudah menghayalnya kejauhan. Ya. Jadi Allah yang asli itu maha hadir, teman. Ini kabar baik ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum bergabung di channel YouTube saya promosi dikit ya, boleh ya? Silakan gabung di channel Warta Kabar Baik. Oke ya. Terima kasih teman-teman, ada yang ngasih salam rahayu. Amin. Oke, baca lagi komentar-komentar. Tadi terima kasih ya buat komentarnya Bayu Maximus. Bre, kamu Habib ya? Iya dong. Habib asli ini. Artinya apa? Orang yang dikasih oleh Allah. Buktinya setiap hari saya bisa bergerak, berpikir. Ada yang bilang asu. Ya betul, saya ini asli. Asu asli ini ya. Asale soko urip. Nah, urip itu hidup. Allah itulah kehidupan itu sendiri. Jadi saya ini asli. Asale soko urip ya, disingkat asu ya. Terima kasih buat Dewa Bos yang mengatakan saya asu, betul ya? Asale asli soko urip ya. Dewa Bos komentarnya anjing kau. Oh, anjing itu saudara saya. Anjing, kucing, pohon itu enggak beda jauh sama saya. Ya, asli. Saya ini juga termasuk binatang ya, tapi saya ini binatang yang cerdas. Maka disebutnya minimal. Nah, anjing itu saudara saya. Anjing, sapi, kebo, kuda, burung ya, dan sebagainya itu. Bahan bakunya sama persis dengan saya. Dari 4 unsur alam juga. Ya, tapi 4 unsur alam itu ada yang bereinkarnasi jadi anjing, ada yang jadi kucing, ada yang jadi sapi ya. Sapi itu juga reinkarnasi dari rumput ya. Kerbau, kemudian apa namanya? Kambing juga dari rumput ya. Nah, dari 4 unsur alam itu ada yang bereinkarnasi jadi Anda, jadi saya ya. Oke. Kemudian mana komentar-komentar yang lain? Mak Jak Guyon. Oh, ini sama Muhammad Bayu Ulin Nuha. Mok Jak Guyon, apa maksudnya ini? Guyon lah, bercanda ya. Sang pembasmi sesat 2. Hanya orang yang berilmu yang paham. Oh, ngasih jempol. Ya, ilmunya nggak harus pinter-pinter teman-teman. Asal mau berpikir sedikit. Apa mbak? Saya lagi live, ini ada mbak. Saya lagi live. Ada mbak cantik nawarin rokok. Sebentar ya. Oke ya teman-teman, hanya orang yang berilmu yang paham. Ya, sang pembasmi sesat ya, komentarnya gitu. Ilmunya ndak harus banyak kok mas bro. Sedikit mau berpikir aja lah. Mesti ngerti. Mau merenung sedikit aja. Karena gampang ya. Jadi kalau Anda mau tahu, nih saya pakai kacamata ya. Mau tahu ini sebelum jadi kacamata, ini dari mana asalnya? Gampang teman-teman. Tinggal datangi pabriknya atau tinggal datangi pembuatnya, tongkrong ini. Kacanya dari mana? Ini kaca ya, bukan plastik ya. Kacanya dari pasir kuarsa. Oh, pasir kuarsa dari dalam bumi. Plastik ini lentur ya, yang bisa kok enggak patah dia. Ini ada plastik campur karet. Karet dari mana? Dari pohon karet. Jelas kan? Kemudian Anda punya mobil. Mau tahu bahan baku mobil sebelum jadi mobil itu dari mana? Kacanya dari mana, logam besinya dari mana, tembaganya dari mana, karetnya, bannya dari mana. Itu ketahuan semua. Sedikit berpikir aja mesti ketahuan. Nah, demikian juga Anda mau tahu diri Anda, jiwa raga Anda itu berasal dari apa? Gampang teman-teman. Ya. Kalau Anda cuma baca kitab, misalkan Anda baca kitab Taurat, kitab Kejadian, tanpa berpikir, bingung. Kayak saya dulu masih kecil juga gitu.
dikasih tahu sama pastor, sama pendeta, sama ustadz, sama ulama. Manusia berasal dari tanah. Terus baca kitab Kejadian. Dari tanah kemudian dihembusin nafas. Sebul. Buh. Akhirnya memikirnya menghayal kayak patung. Oh, kayak dari patung dari tanah. Lihat kemudian disebul. Buh. Jadilah manusia. Ceng ceng gitu. Menghayal begitu saya ketika masih kecil ya. Baca Al-Quran juga Anda nggak jelas. Dari tanah hitam. Tapi kalau Anda membaca kitab Bhagavad Gita, kitab Weda ya, maka di Al-Quran dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 94 kan dikatakan, jika ada keraguan tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Katanya sama pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad, ada Rabi Yahudi pembaca kitab Taurat, ada pendeta-pendeta Nasrani pembaca kitab Injil, Jabur dan sebagainya, ada resi-resi pembaca kitab Weda, kitab Widya, kitab pengetahuan ya, kitab Bhagavad Gita dan sebagainya. Tanya, maka tahu Anda manusia tercipta dari apa? Diberitahu kalau di dalam Weda, Bhagavad Gita, kitab-kitab Hindu itu jelas manusia terbentuk dari 4 unsur alam plus ether ya. Maka disebutnya Panca Mahabhuta, 5 materi penyusun tubuh manusia. Itu jelas. Oke, jadi kalau Anda tidak pun membaca kitab-kitab kering, buku maksudnya ya, Anda baca kitab alam semesta pun tahu. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat 14 itu, Iqra kitabaka, ya. Bacalah kitabmu. Mana kitabmu? Ya ini tubuh ini. Jadi kitab suci yang asli itu kitab alam semesta ini, kitab basah ya. Buana agung, alam semesta. Buana kecil, buana alit, tubuh kita. Makrokosmos, alam semesta. Buana agung, buana ageng. Mikrokosmis, tubuh kita, jiwa raga kita. Inilah yang di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 14 disuruh bacalah kitabmu. Nah tubuh ini, maka kita baca. Tubuh saya dibaca, ada rambutnya, ada tulangnya, ada sumsumnya, ada darah. Ini dari mana? Maka disuruh memutari Ka'bah 7 kali. Ini Ka'bah yang asli tubuh kita. Jadi tubuh ini disuruh diputari. Maka memutari Ka'bah, simbolnya seperti orang-orang pergi ke Mekah itu yang memutari Ka'bah dalam bentuk simbol. Nah, Ka'bah yang asli itu jiwa raga kita ini. Kenapa 7 kali ya? Karena ada 7 unsur. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Ini disuruh dipahami. Bacalah, rambutmu berasal dari mana, tulang dari mana, darah dari mana, sumsum dari mana, daging dari mana. Dipelajari, pasti mengenal dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhan, pasti mengenal Allah. Pasti. Karena kita keturunan Allah ya. Oke sebentar, ini harus digerakin dulu. Ting. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih ya buat sang pembasmi sesat 2. Hanya orang yang berilmu yang paham ya. Ilmunya tidak usah tinggi-tinggi teman. Ini gampang, ini ilmu dasar nih. Ilmu mengenal asal usul kita atau sangkan paraning dumadi. Untuk apa? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya dihadirkan? Jadi alasan kita hidup itu untuk apa? Dan kemana kita akan kembali? Ini ilmu dasar. Ya. Harusnya ini diajarkan di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah TK gitu ya. Biar orang ngerti. Masa dulu saya waktu sampai SMP itu sudah diajari biologi ya. Bedah kodok, mempelajari organ-organ binatang, organ manusia ya. SMA juga biologi mempelajari gitu ya. Tapi tidak diajari sebelum jadi organ tubuh kita, sebelum jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut dari mana? Oh dari sperma. Nggak dipelajari lagi sebelum jadi sperma ini dari mana, sebelum jadi ovum dari mana. Ini kan harus jelas. Budi 226688. Salam Rahayu. Oke, terima kasih.
Orang yang gila, biarkan dia gila, jangan dihiraukan. Ini siapa yang dimaksud gila ini? Kalau saya dimaksud gila, wah, persis kayak Yesus. Kalau Anda baca di Alkitab, Yesus itu dianggap gila, tidak waras sama keluarganya ketika bicara kebenaran. Di dalam Al-Quran juga gitu, ada 2 surat di Al-Quran. Nabi Muhammad itu dianggap orang gila. Banyak orang yang menganggap Nabi Muhammad gila ketika menyampaikan kebenaran. Sama, saya juga gitu. Banyak orang anggap saya ini tidak waras. Padahal yang saya sampaikan ini kasunyatan, kenyataan. Gampang banget bagi orang yang mau berpikir sedikit aja. Nyata. Arah gubuk surga. Wah, ini komentarnya bagus nih. Hanya yang sudah bertemu dengan kesadaran yang bisa menerima. Ya, kesadaran itu ya Allah itu sendiri ya. Jadi kesadaran itu gini teman-teman. Kesadaran itu di dalam diri kita, dalam diri Anda. Yang namanya kesadaran, yaitulah yang disebut Allah itu, atau dia yang lebih dekat dari urat leher. Yang bisa tahu pikiran Anda. Yang tahu pikiran Anda bukan pikiran Anda. Yang bisa mengenali pikiran Anda, batin Anda, itu namanya kesadaran. Nah, itulah dia yang lebih dekat dari urat leher. Enak kan? Terima kasih ya buat Mas Arta Gubuk Surga. Ara Gubuk Surga. Hanya yang sudah bertemu dengan kesadaran yang bisa menerima. Betul. Dan kesadaran itu dijumpainya, kalau dianggap bertemu itu bukan di luar diri, teman. Seperti Anda ketemu presiden, ketemu jenderal, ketemu bupati, ketemu pacar, ketemu suami, ketemu istri. Bukan begitu ya. Bertemu dengan kesadaran itu di dalam diri ya. Kabar baiknya tuh, tidak jauh dari diri kita. Ada jangkrik mengirimi mawar. Oke, thank you jangkrik. Mawar merahnya. Waginem, selamat malam. Waginem bakul tape. Taiwan menyapamu. Oke, terima kasih dari Taiwan. Anda juga Habib nih pasti. Habib dari Taiwan ya. Habib itu orang yang dikasih Allah. Artinya Habib. Jadi jangan dibatasi teman-teman ya. Sekarang banyak orang anti dengan Habib, anti dengan kata Habib, jengkel dengan kata Habib. Jangan teman. Habib itu meskipun di Arab, di Al-Quran tidak ada istilah Habib. Di hadis tidak ada istilah Habib. Di negara-negara Arab, negara-negara Islam juga tidak ada istilah Habib. Populernya cuma di Indonesia istilah Habib, Habaib, Habib. Yaitu bikinan orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia aja. Tapi jangan dibenci teman-teman. Istilah itu sebenarnya istilah yang bagus, yaitu artinya kekasih Allah. Atau orang yang sadar dirinya disayangi Allah. Itulah para Habib atau Habaib. Nah, siapa? Jangan dibatasi. Yang boleh disebut Habib hanya kelompoknya Ba'alawi. Nah, itu salah. Yang boleh disebut Habib adalah siapapun yang sudah sadar. Saya makan tape. Tadi ada siapa? Waginem bakul tape. Anda makan tape, kok bisa rasa tape? Ya karena lidah Anda diberi daya, diberi kuasa. Kuasanya bukan dari Maerot. Saya makan tape, makan singkong yang sudah diragi, kemudian rasa tape. Loh, kok bisa rasa tape? Iya, tadi sudah diinstal aplikasi rasa tape. Saya install di Google Play Store. Maka makan tape, rasa tape. Bukan, teman-teman. Lidah Anda bisa merasakan tape, tahu, tempe, apalagi lobster, ya, makanan-makanan nikmat, minuman-minuman nikmat. Itu karena Anda disayangi, diberi kuasa. Kuasanya siapa? Bukan kuasa dari Google Play Store. Habis diinstal aplikasinya jadi bisa merasakan tempe. Bukan. Bukan juga dari Maerot. Bukan ya. Ya. Tapi karena Anda disayangi. Contoh, mata Anda bisa berfungsi sekarang. Ngelihat bayangan saya yang LGBT ini LGBT teman-teman ya. Saya ini asli LGBT, kelihatan kan? Nih kalau kurang jelas coba lihat. Nih saya nih laki-laki ya, LGBT, laki-laki ganteng banget, tatoan. Nah ini tatonya. Nah, jelas ya, LGBT ya.
Nah, teman-teman bisa melihat wajah saya, diri saya yang LGBT. Kok bisa matanya melihat? Karena Anda disayangi oleh Allah. Buktinya Anda diberi kuasa. Mata bisa berfungsi, otak bisa berfungsi, telinga bisa mendengar bacotan-bacotan saya. Lidah bisa merasakan aneka makanan, minuman, aneka rasa. Itu bukti Anda disayangi oleh Dia yang lebih dekat dari urat leher. Nyata. Yo, enak tau kalau ngaji sama saya. Ngajinya itu ngasah jiwa, bukan ngaji moco kitab dremimil jadi burung beo. Pinter bahasa Ibrani ndak ngerti artinya, bahasa Yunani ngerti artinya tapi tidak memahami rasonya. Ngaji pakai bahasa Arab jadi kayak burung beo. Bahas Allah salah, bahas surga jannah salah, bahas nar salah, ngomong nabi salah, ngomong rasul salah, ngomong habib salah, ngomong mu'alaf salah. Alasannya manusia kan tempatnya salah dan dosa. Iya, tapi ya mbok jangan diborong Pak Ustadz. Ngakunya Ustadz tuh guru. Ustadz kan guru agama. Tapi isinya salah, ngomongin Allah hanya berbahasa Arab, rumahnya di tanah Arab. Kita bisa ketemu kalau sudah mati. Itu Allah model apa? Ngomongin Allah menghayal, asumsi prasangka belaka ya, katanya Bang Ipul ya. Siapa Bang Ipul? Kiai Saiful Karim ya. Banyak orang ini membicara tentang Allah berprasangka, persangkaan belaka. Bicara surga, persangkaan belaka. Bicara neraka, persangkaan belaka. Bicara malaikat, persangkaan belaka. Persangkaan semua. Menghayal jadi tidak ketemu. Padahal sudah bagus banget Al-Quran, Alkitab, Weda, Bhagavad Gita. Ngasih informasi itu bagus sekali teman-teman. Cuma orang tidak mau memperhatikan ya. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Loh, coba. Lu masih aja nyarinya di buku. Lu itu kitab itu sudah ngasih tahu. Allah rumahnya lebih dekat dari urat lehermu. Di Alkitab juga gitu ada banyak ayatnya. Tidak tahukah kamu, kata di surat Korintus ya. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah rumah Allah. Itu ada banyak ayat di Alkitab. Tubuhmu itu loh, rumah Allah itu tubuh kita ini. Lah kok orang mau ketemu Allah pergi ke Mekah, pergi ke Yerusalem, pergi ke sono, pergi ke sini, ke masjid bikinan manusia dari batu, semen, pasir, keramik, kayu. Disebutnya gereja. Hari Minggu mau ke rumah Allah. Salah kaprah. Rumah Allah itu jiwa raga Anda, karena Allah itu zat yang berada lebih dekat dari urat leher kita, gitu loh. Ya, oke, terima kasih. Taiwan dan juga Waginem Bakul Tape ya. Jadi Anda semua ini kalau sadar dikasih oleh Allah, berarti Anda adalah habaib atau habib ya. Arah gubuk surga, golongannya syariat bingung, isone mong meso-meso. Ya bingung, karena syariat itu artinya cara. Syariat cara, torikot jalan, hakikat hakikat ya, tujuan, makrifat menikmati. Nah, kalau Anda mau tahu caranya, itu harus ngerti makrifatnya dulu dan hakikat. Contoh, tujuannya, hakikatnya mau ke Bali. Ini saya lagi di Bali. Untuk apa? Menikmati keindahan Pulau Bali. Tujuannya tahu. Itu makrifat. Nah, jalannya bagaimana? Terserah. Anda cara dulu ya. Syariat itu cara. Caranya teori, ini baru teori. Mau ke Bali, bisa naik motor sendiri, jalan kaki, naik pesawat, naik kapal, naik mobil. Nah, kalau mau naik mobil, mobilnya bisa nyewa, bisa beli. Kalau beli harus punya uang dulu, uang bisa minta, bisa kerja dan sebagainya. Itu cara semua, teori. Nah, orang yang biasanya cuma tahu teori, taunya oh ke Bali itu harus naik pesawat.
Cerita sama temannya, ke Bali harus naik pesawat. Ada temannya, loh saya tuh jalan kaki ke Bali. Wah nggak mungkin, salah itu. Ada orang, saya ke Bali naik motor. Wah nggak betul, yang betul ke Bali harus naik pesawat. Itu orang syariat itu seperti itu. Tapi beda dengan orang torikot. Torikot itu orang yang sudah jalan. Ketika Anda sudah menjalani, Anda misalkan dari Jepara atau dari Semarang atau dari Jakarta mau ke Bali, Anda sudah memilih naik motor misalnya. Anda akan fokus di jalan Anda. Tidak peduli orang lain mau naik mobil, naik bis, naik travel, naik kapal laut, naik pesawat terbang, Anda nggak peduli. Anda fokus naik motor. Orang kiri kanan ngomong apa, nggak ngurus, Anda fokus. Itulah orang-orang torikot, ciri-cirinya dia menjalani. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau jalan dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Jawa Tengah mau ke Bali, Anda sudah putuskan caranya naik motor ya, Anda fokus naik motor. Ada mau naik kapal laut, ada yang naik pesawat, ada yang naik travel, naik bis, naik kereta api ya. Itu biasanya nggak ngurusi orang lain. Nah, begitupun orang yang sudah sampai atau sudah hakikat dan sudah makrifat, sudah menikmati Pulau Bali, sudah sampai di Bali. Kemudian ketemu, tanya sama teman lu, kamu naik apa ke Bali? Naik kereta. Oh iya, bagus. Ada yang cerita naik motor, ada yang cerita naik pesawat ya. Tahu bahwa semua bisa sampai. Itulah orang-orang yang sudah makrifat. Hanya orang syariat yang ngeyel, ngotot, masih ngotot-ototan. Pokoknya kalau ke Bali harus naik pesawat terbang. Pokoknya kalau ke Bali harus naik ini. Itu orang-orang syariat itu seperti itu. Cuman baru tahu teori, baru tahu katanya, ceritanya, tapi belum mengalami. Itulah orang-orang syariat. Nah, makanya ngamuan, sok merasa paling tahu, paling bener, baru dengar dari ceritanya katanya untuk bisa ketemu Allah harus masuk agama I. Gimana itu, ajaran apa itu? Loh, Allah itu tidak untuk diketemui, dijumpai seperti menjumpai presiden, raja datang ke sana, enggak. Allah itu sudah ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi yang dibutuhkan untuk menjumpai, merasakan Allah adalah kesadaran. Tidak perlu alat. Loh, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Surat Qaf ayat 16. Allah itu Immanuel kalau bahasa Ibrani-nya. Immanuel. Allah selalu beserta kita. Kalau pakai Alkitab, kalau pakai Al-Quran sama. Surat Al-Hadid ayat 4, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Immanuel. Jadi sekarang ini Allah yang asli, yang zat, yang suci, mulia, itu beserta Anda teman-teman, beserta kita. Lah kok tiba-tiba Anda percaya ada calo agama ngajarin Anda, ayo ikut agama kami, nanti saya perkenalkan dengan Allah. Loh, itu gimana ceritanya? Allah itu maha ada ya. Bukan ada loh, tapi maha ada. Saya kasih ilustrasi tadi air sama udara. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah Anda atau koar-koar, ayo saya ini calo udara. Saya akan pertemukan Anda dengan udara. Tapi ada syaratnya ya. Anda ikut kelompok saya dulu, syaratnya begini, nanti saya temukan Anda dengan udara. Bagaimana kalau ada gitu? Jelas-jelas penipuan. Begitupun kalau ada orang calo air, datang ke rumah Anda mau memperkenalkan Anda tentang air. Lawang di dalam jiwa raga kita tuh sudah ada air. Kok ini ada orang mau memperkenalkan air, ini gimana? Paham teman-teman? Nah, begitupun dengan God atau Theos atau Elohim atau Yehova atau Allah atau Tien atau Sang Yang Widiwasa. Ini adalah zat yang sudah ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi kalau ada ajaran berkedok agama, ngiming-ngimingin Anda, menjanjikan Anda untuk ketemu God, ketemu Allah, itu sudah pasti God palsu, Allah palsu. Karena Allah itu sudah ada. Jadi kalaupun ada ajaran yang menyebut diri sebagai agama atau tidak kacau ya, itu tidak, agama itu kacau. Ajaran tidak agama, tidak kacau.
Agama yang benar adalah mengajari orang atau mengajak orang untuk merasakan Allah. Bukan menjumpai Allah, menemui Allah. Allah kok ditemui. Sekitar berapa? 1 atau 2 bulan yang lalu saya sempat buat video di TikTok ini, video TikTok. Sudah dihapus juga sama TikTok tapi sayangnya videonya ya. Saya membahas tentang Allah yang omnipresent, God yang maha hadir. Kemudian ada yang ngasih komentar tuh dari siapa tuh saya lupa namanya, bilang, "Wah, kalau Frans Donald ini," jadi dia komentarnya begini, "Videonya Frans Donald sangat menarik, sangat bagus. Tapi saya mau bertanya, kalau bisa live TikTok, ayo hadirkan Allah. Kalau memang kamu sudah bersama Allah, bersama Tuhan, coba hadirkan Tuhanmu. Kalau bisa live TikTok sambil menghadirkan Tuhan." Loh, saya pikir, saya jawab, loh, emangnya Allah ini jai langkung apa gitu ya? Kung jai langkung, hayu dateng sini, dateng hadir sini, kung jai langkung, di sini ada pesta gitu. Tuhan disuruh dihadirkan, saya disuruh menghadirkan Allah. Hei. Allah itu bukan jin, bukan setan kayak jai langkung, babi ngepet, jai langkung, hantu gendruwo dihadirkan. Bukan begitu. Allah itu adalah kehadiran ini sendiri. Maka di bahasa Ibrani sebutnya YHWH, Sang Maha Ada. Aku ada yang aku ada. Itu artinya YHWH, Yahweh. Jadi Allah Bapa atau Yahweh itulah kehadiran ini sendiri. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Tidak perlu dihadirkan lagi. Nah, kehadiran ini atau Allah ini, bahasa di Jawanya adalah Hono. Ini perlunya disadari, dirasakan. Ya. Jadi teman yang ngasih komentar itu, saya disuruh live TikTok menghadirkan Allah loh. Emangnya saya dukun menghadirkan jin gitu? Allah itu kehadiran ini. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, inilah wajah Allah. Sudah ada, tidak perlu dihadirkan lagi. Ya, jadi kadang orang tuh salah konsep, teman-teman. Salah paham. Saya mengatakan bahwa Allah bersama saya. Padahal itu kan ayat Alkitab, ayat Al-Quran juga. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Kemudian sudah jelas-jelas bersama kita, kok lagi disuruh menghadirkan? Itu gimana, teman? Air, udara itu sudah ada di dalam tubuh kita. Kita itu tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa udara dan tanpa air, tidak bisa. Selalu ada air, unsur air dalam tubuh kita. Masa tiba-tiba bilang, coba hadirkan air. Loh, sudah ada air di tubuh kita, ngapain dihadirkan lagi? Ya, ini ilustrasi, teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Bro Ara Gubuk Surga. Agus, orang awam gak akan paham. Ya, makanya kita kasih paham, teman-teman ya. Semua orang mau awam itu juga saudara-saudari kita, yang mungkin sudah terdoktrin oleh doktrin agama, yang dari kecil diajari menghayal, menipu diri sendiri. Akhirnya nggak paham-paham hal yang gampang pol. Ini yang saya sampaikan ini super duper gampang, teman-teman. Ini kabar baik ya. Jadi koran yang saya katakan, koran itu kabar gembira, kabar baik. Injil juga kabar berita baik. Ini kabar baiknya. Yang saya sampaikan ini hal yang sangat sederhana, gampang pol. Karena kebenaran sejati itu sifatnya pasti gitu, sangat sederhana dan gampang. Jadi kalau ada orang katanya memberitakan kebenaran tapi ribet, rumit, banyak syaratnya, kakean syarat, harus begini, harus begitu, harus belajar bahasa asing dulu, harus sekolah dulu, harus mesantren mondok dulu, harus baca kitab kuning dulu, harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Itu sudah pasti kebenaran palsu. Karena sifat kebenaran sejati itu gampang pol, bagaikan cahaya atau sinar matahari. Anda orang sekolah, tidak sekolah, anak kecil, besar, tua, muda, mau merasakan cahaya matahari, tinggal datang, besok pagi tunggu ya. Ada sinar matahari, rasakan, itulah cahaya matahari.
Mau disebutnya matahari, mentari, sun, srengenge, itu sudah istilahnya macam-macam. Tapi ya barangnya ya itu. Gampang. Semua orang bisa merasakan. Orang ateis, agnostik, orang waras, orang nggak waras, semua bisa merasakan cahaya matahari yang sama. Itulah kebenaran yang sejati. Nah, demikian juga tentang Sang Maha Ada ini atau Allah. Ini harus gampang, harus nyata. Kalau orang bicara kebenaran tapi jelimet, ruwet, kakean syarat ya. Harus sekolah dulu, harus begini, itu sudah pasti kebenaran palsu, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Agus. Kemudian Corey Taylor, aku bocahmu mas. Loh, siapa nih bocahku? Sumantri, kejawen ki loh. Kadang orang suka mematok-matokkan karena saya ngomong pakai bahasa Jawa. Ono niro, ono ingsun. Wujud iro, wujud ingsun. Tadi ada istilah sangkan paraning dumadi. Kemudian dibilang kejawen. Nanti saya pakai ayat Widya, ayat Weda, dibilang Hindu. Ya memang Hindu itu artinya ajaran kehidupan. Dharma, Hindu Dharma. Dharma itu bahasa Nusantara ya. Bahasa Arabnya aslima, penyerahan diri, Islam. Ya saya memang Islam, memang Hindu. Buddha itu artinya tercerahkan. Ya memang kita harus Buddha, harus tercerahkan dulu baru bisa memahami. Yahudi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Aduh, bingung orang. Saya ngomong Yahudi dibilang agama Yahudi. Saya bahas Al-Quran dibilang Islam. Bahas Alkitab dibilang Kristen. Bahas Weda dibilang Hindu. Itu hanya istilah-istilah saja teman-teman ya. Tadi ini pakai bahasa Jawa dibilang kejawen. Lur, Jumat Legian, gas. Oh besok Jumat Legi ya? Jumat manis ya? Arah gubuk lura. Lagi nang Kuta ta? Iyo mas, Kuta nih, di Kuta. Di Kuta Bali ya. Nah ini pertanyaan RM ya, Anagori tadi. Rujukan ilmu tauhid kamu apa bang? Ini rujukan saya itu kitab basah alam semesta ini. Inilah Quran, bacaan ya, Quran. Quran itu artinya bacaan, Quran bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya Quran ya, ini bacaan. Ini rujukan saya ini. Tanah, air, udara, matahari, semesta raya, inilah kitab rujukan saya. Saya taat apa yang disampaikan Al-Isra ayat 14. Iqra kitabako, bacalah kitabmu ya. Maka saya baca kitab saya. Tubuh saya inilah kitab saya. Maka guru saya bukan manusia ya, teman-teman, sebagai tambahan sering saya sampaikan. Guru saya, teman-teman, guru saya itu bukan manusia. Kalau di Jawa sebutnya Gusti. Tahu Gusti? Bagus hati, guru sejati ya. Gusti, guru sejati. Kalau pakai bahasa Alkitab, Rohul Kudus. Bahasa Arabnya cahaya yang mulia, cahaya yang terpuji, atau Nur Muhammad. Itu guru saya. Jadi guru saya bukan manusia. Bukan ustadz, pendeta, pastor, kiai, profesor, doktor, bukan ya. Dan diingatkan juga dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di hadis dan di hadits sama Al-Quran juga. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, tempatnya dosa dan salah dan lupa. Maka kalau Anda belajar sama manusia, siapapun, mau manusia itu diri Anda sendiri, ataupun Pak Ustadz, Pak Ulama, Rasul, Nabi, dapatnya apa? Salah, lupa, dosa, ya kan? Banyak orang ngaku pengikut Nabi Musa, salah. Ngaku pengikut Nabi Muhammad, bisa enggak ngaku Nabi? Enggak bisa, wong Nabi Muhammad sudah enggak ada. Anda jadinya mengikuti
asumsi, persepsi, prasangka orang, tafsiran orang tentang Nabi Muhammad. Katanya. Inilah yang diikuti banyak orang. Orang aku ikut Nabi Muhammad. Tidak ada. Anda itu ikut tafsiran Imam Syafi'i tentang Nabi Muhammad. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar Indonesia, mengikuti tafsiran Imam Maliki tentang Nabi Muhammad. Mengikuti tafsiran Imam Hambali tentang Nabi Muhammad. Mengikuti tafsiran Imam Hanafi tentang Nabi Muhammad. Mengikuti tafsiran Imam Samudra tentang Nabi Muhammad. Anda mengikuti asumsi prasangka orang. Makanya ulama satu dengan ulama lain ribut, berantem terus, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena mengikuti ulama yang bentuknya manusia, Anda itu mengikuti tempatnya salah dan dosa. Lawong ustadmu, ulamamu, kiaimu, gusmu tempatnya salah dan dosa. Kok kamu mengharapkan dapat kebenaran? Ya enggak lah. Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lu gurunya aja tempatnya salah dan dosa. Ya ini pepatah, guru kencing berdiri, muridnya bukan cuman berdiri kencing, pasti berlari itu kan pasti berdiri juga. Lebih parah gitu loh. Lu kalau gurunya tempatnya salah dan dosa, muridnya tempatnya apa? Double salah, double dosa. Makanya Anda ikut kiai, gus, ustadz, ini ajengan, salah terus, dosa terus yang dilakukan. Maka di dalam Yeremia 17 ayat 5 itu tegas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada saya, bahkan kepada kemanusiaan Anda, diri Anda sendiri. Jangan. Yang boleh jadi guru itu ya harus guru sejati, Roh Kudus kalau bahasa Alkitab. Bahasa Arabnya apa? Nur Muhammad. Bahasa Hindunya apa? Atman. Ikutilah Atman, cahaya di dalam diri Anda. Karena dia Gusti, tidak bisa salah, tidak pernah salah. Nah, itu guru saya ya. Jadi guru saya ini tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Karena guru saya bukan manusia. Manusia tempatnya salah dan dosa. Oke teman-teman. Rohani harta apa nih? Roni harta diaran apa nih? Roni harta diaran kaku. Kamu ngaku anak Allah? Iya. Asli saya keturunan Allah. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau mau lebih jelas, saya sempat sampaikan di channel YouTube ya. YouTube-nya Warta Kabar Baik. Teman-teman yang belum subscribe bisa mampir di channel YouTube teman-teman. Warta Kabar Baik. Kemarin saya buat beberapa video menjelaskan tentang keturunan-keturunan Allah. Saya ngaku sebagai anak Allah, ini harus jelas. Allah itu apa? Ini harus jelas dulu. Tadi sudah di awal saya sampaikan ya. Allah itu energi yang meliputi segala sesuatu. Tanah, air, udara, matahari atau api atau hawa. Dan saya adalah keturunan-keturunan tanah, air, udara, matahari. I'm the son of universe. I'm the son of the universe. Ya. The universe love meaningful ya. Saya adalah putra alam semesta, putra universe. Universe inilah Allah itu sendiri. Allah itu ya alam semesta ini. Kira-kira begitu. Lah saya adalah anak dari alam semesta. Buktinya tulang saya, sumsum saya, 7 unsur ya. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Ini berasal dari alam semesta. Nah, singkatnya begitu ya. Atau lebih singkat lagi, Allah adalah sang maha energi. Dan saya adalah percikan atau energi dari sang maha energi. Jadi sumber saya adalah sang maha energi. Saya sendiri hakikatku adalah energi yang sedang menjelmo atau sedang menjadi manusia. Cetok dong? Kurang jelas apa? Jelas ya? Manusia, aku anak manusia bang. Nah, anak manusia kalau sudah jadi manusia itu sebenarnya harusnya sadar juga sebagai anak Allah.
Karena manusia ini kalau di bahasa Jawa sebutnya manunggaling sing kuwasa, manungso, manunggaling rasa. Manusia beda dengan orang. Orang itu belum sadar dirinya adalah bagian dari Sang Maha Kuasa. Tapi orang disebut manusia atau boleh disebut manungso, itu kalau orang itu sudah sadar, saya ini berasal dari mana. Jadi ngerti sangkan paraning dumadi, ngerti dari mana berasal, untuk apa jadi manusia, dan kemana akan kembali. Itulah manusia. Kalau belum sadar, belum manusia loh. Kemudian nanti kalau sudah jadi manusia, sudah sadar bahwa dirinya ini adalah manunggaling sing kuwasa, ya, penjelmaan dari Sang Maha Kuasa. Kemudian sudah sadar, nanti menjadi disebutnya manusia yang dewasa. Dewa itu ya dewa, dev ya, Sang Maha Dewa. Sa itu manunggal, satu dengan Sang Dewa. Jadi orang disebut dewasa itu sebenarnya ketika kita sudah sadar bahwa saya dan Sang Maha Kuasa itu satu. Aku dan Bapa adalah satu, kalau kata Yesus ya. Ya, jadi kalau Anda sudah paham bahwa diri Anda dan Sang Maha Kuasa itu satu, maka Anda boleh disebut manusia yang sudah dewasa, menyatu dengan Sang Maha Dewa. Dewasa. Tapi sekarang kan orang sering salah kaprah ya. Orang disebut dewasa katanya umur 17 tahun ke atas, 18 tahun, 21 tahun. Keliru teman-teman. Harusnya disebut dewasa itu ya sesuai dengan maknanya. Orang yang sudah sadar dirinya satu dengan dewa, maka disebutnya dewasa atau berasal dari Sang Maha Dewa. Kalau kita belum sadar diri kita berasal dari Sang Maha Dewa, kita belum bisa disebut dewasa sebenarnya, gitu ya. Cuman kan memang orang ini kadang salah kaprah ya, salah kedaden kalau orang Jawa bilang. Istilahnya disamain aja. Belum jadi manusia, masih baru orang, tapi sudah menyebut kita manusia. Itu salah juga sebetulnya. Ya, jadi buat Roni Hartadianran Kaku ya, manusia itu pada hakikatnya ya bagian dari Allah atau keturunan dari Allah itu sendiri. Lampai koi, ruang kosong. Nah, ini bicara tentang kasunyatan ya, ruang kosong. Ini hakikat segala sesuatu. Allah itu ada di dalam setiap ruang kosong. Karena Allah itu adalah zat yang meliputi segala sesuatu. Dan itulah ruang kosong. Anda sekarang berdiri di mana? Ini bagus nih komentarnya Lampaiko, saya tanggapi sedikit ya. Anda sekarang duduk di mana? Di ruang kosong. Anda naik mobil, yang Anda tempati ruang kosongnya. Mobil Anda mau mobil seharga 10 miliar sekalipun, Anda tidak mungkin masuk blesek di dalam mesinnya, kan enggak? Pasti berada di ruang kosong. Anda tidur di atas kasur king coil atau kasur apa ya, yang mahal ya, di atas spring bed yang mahal puluhan juta harganya, tetap Anda berada di ruang kosongnya kan, di atasnya. Anda beli rumah harga 100 miliar, tetap Anda memakai ruang kosongnya. Nah, sebenarnya ruang kosong ini tempat terpenting. Nah, Allah atau zat yang maha suci, maha mulia itu subhanahu wa ta'ala berada di setiap ruang-ruang kosong itu. Cuma kadang orang tidak memperhatikan. Betul tidak teman-teman ya? Anda beli mobil, orang lihat mereknya, melihat mesinnya, kapasitas mesinnya, kecanggihan teknologinya. Biasanya diperhatikan itu kan. Padahal yang ditempati dia di dalam mobil tetap ruang kosongnya. Anda beli rumah, Anda duduk di pantai ini. Saya setiap hari teman-teman ke pantai ya. Ini sekarang di pinggir pantai, ini belakang ini pantai. Ini kaca, ini belakang kaca, ini pantai dia. Saya duduk sekarang di sini juga duduknya di mana? Di ruang kosong. Ya. Oke, terima kasih ya tadi komentarnya. Yurmadiah. Kemana selama ini bro? Nggak pernah muncul bro. Oh, saya aktifnya itu di YouTube teman-teman ya. Teman-teman yang belum bergabung, untuk khusus buat pemilik akun Yumardia, terima kasih komentarnya ya.
Bisa di subscribe YouTube saya itu Warta Kabar Baik. Channel YouTube-nya Warta Kabar Baik ya. Saya di YouTube muncul hampir setiap hari lah, ya nggak selalu setiap hari, tapi hampir bisa dipastikan 2-3 hari atau 1 hari sekali itu ada video. Jadi saya aktif di YouTube ya, teman-teman. Sekali lagi silakan gabung di channel Warta Kabar Baik. Karena kalau di TikTok ini kadang di-ban, kadang video-videonya nggak bisa tersimpan, ya ada aja. Ini TikTok saya yang ketiga ya, 2 TikTok saya itu subscribernya udah bukan subscriber, kalau TikTok pengikut ya. Sudah banyak tapi di-ban sama TikTok 2 kali. Nah ini TikTok yang ketiga. VT-VT-nya juga ada belasan atau puluhan video-video di TikTok ini sudah tidak ada, dihapus sama TikTok. Live juga gitu ya. Live itu kan kalau sudah selesai live dia tidak tersimpan ya, tapi kan nggak bisa ditonton orang. Nanti mungkin live-nya juga saya masukkan di YouTube kalau bisa ya. Karena kalau live di YouTube langsung tersimpan, bisa ditonton orang. Orang bisa nonton besoknya atau nantinya. Kalau di TikTok kan nggak bisa. Ya tapi ya kadang-kadang saya muncul juga di TikTok. Kalau pas mood ya. Ini tadi pas mood, tiba-tiba jalan-jalan ke pantai ini, tiba-tiba pengen live aja. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Sekian dulu ya. Terima kasih buat semua yang sudah pay attention, yang sudah memberikan waktunya. Nanti kalau diizinkan oleh semesta ya, video ini nanti saya download, saya masukkan ke YouTube. Teman-teman yang bisa menyimak dari awal tadi, banyak edukasi yang kita sampaikan ya tentang keturunan Allah. Ya, jadi kita ini keturunan Allah. Allah yang asli itu seperti apa dan mengapa kita disebut keturunan Allah. Itu nanti jelas teman-teman ya. Oke, bisa dilihat di YouTube ya, teman-teman. Sekian dulu. Sampai jumpa semuanya. Salam dari saya, Pewarta Kabar Baik, salah satu sons of God ya, anak atau putra dari semesta, anak Allah. Ini teman-teman, dari Pantai Kuta. Lihat ya, ada tulisannya Pantai Kuta. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia.